Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan statistik dan probabilitas. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang regresi linier sederhana. Di mana kalau kita berbicara regresi linier sederhana, ada kata-kata sederhana, maka kita harus ingat bahwa dalam regresi linier sederhana ini maka akan hanya ada satu variabel bebasnya. Sedangkan variabel terikat juga satu. Sehingga yang membedakan antara linier sederhana dan linier berganda ya terletak pada variabel bebasnya. Kalau sederhana, variabel bebasnya hanya satu, sedangkan berganda, variabel bebasnya lebih dari satu. Mungkin bisa dua, tiga, atau lebih dari itu. Nah, pokok bahasan kita hanya satu, fokus ke regresi linier sederhana. Oke, sebelum kita masuk ke pendugaan parameter dari nilai suatu regresi linier gitu ya. Kita review sejenak terkait dengan bentuk umum persamaan regresi linier sederhana gitu ya, yaitu adalah YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I. Di mana bahwa YI itu merupakan variabel terikatnya atau respon pada pengamatan ke I, ini merupakan variabel acak. Kemudian beta 0 adalah intercept atau suatu konstanta dari persamaan regresi. Nah, yang paling penting kita nanti akan mencari beta 1. Beta 1 ini merupakan parameter regresi atau yang terkenal dengan koefisien regresi. Di mana XI itu merupakan variabel bebas dari suatu pengamatan dan epsilon I merupakan error atau galat pada suatu pengamatan. Karena kita tahu gitu ya, bahwa dalam suatu pengamatan pastinya akan ada suatu kesalahan atau ada suatu noise di mana noise atau kesalahan ini akan disebut dengan error atau suatu galat. Nah, jadi dari persamaan regresi ini nanti yang akan kita cari itu adalah beta 1 gitu. Karena yang akan kita tentukan adalah parameter beta 1 ini sebesar berapa gitu. Karena yang bisa menunjukkan suatu hubungannya gitu ya. Karena kalau kita berbicara regresi itu merupakan mencari suatu hubungan gitu ya antar dua variabel atau lebih kan seperti itu. Jadi kalau berbicara hubungan maka yang akan kita cari adalah sebenarnya yang paling penting adalah beta 1. Nah, beta 0 pun sebenarnya juga penting tergantung dengan penelitian atau peneliti ketika akan mempertimbangkan adanya suatu beta 0. Nah, metode apa yang bisa kita gunakan gitu ya untuk memprediksi atau untuk menduga nilai beta 1 ini berapa kayak gitu. Nah, nah, metode pendugaan parameter regresi linier itu ya. Yang pertama kita bisa menggunakan metode least square atau kuadrat terkecil gitu ya. Kalau misalkan ada suatu persamaan regresinya adalah beta 0 ditambah beta 1x gitu ya. Maka kita bisa mencari beta 1 itu sebenarnya adalah N. N ini banyak data dikalikan dengan sigma XY, berarti nanti jumlah data X dikalikan dengan Y gitu ya. X sama Y dikalikan gitu ya, terus kita jumlahkan, dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma Y. Berarti kalau sigma X artinya jumlah dari data X, kemudian sigma Y berarti jumlah dari data Y. Dibagi dengan N ini banyaknya data, dikalikan dengan sigma X kuadrat, berarti X-nya kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan, gitu ya. Dikurangi dengan dalam kurung, sigma X. Nah, sigma X artinya semua X ini kita jumlahkan dulu, baru kita kuadratkan. Baru kita akan menemukan seberapa besar nilai dari beta 1. Nah, sedangkan beta 0 itu bisa kita cari menggunakan Y bar dikurangi beta 1 X bar. Di mana Y bar ini merupakan rata-rata dari data Y, sedangkan X bar berarti rata-rata dari data X gitu. Nah, beta satunya dari mana? Dari sebelumnya yang sudah kita tentukan. Nah, itu kalau kita berbicara menggunakan metode least square. Selain metode least square, ternyata kita bisa menggunakan metode product moment. Nah, di mana beta 1 gitu ya, itu bisa kita cari menggunakan sigma X dikalikan Y dibagi dengan sigma X kuadrat, sedangkan beta 0-nya hampir mirip ya dengan ketika kita menggunakan least square, yaitu Y bar dikurangi beta 1 X bar.
Nah, artinya kita boleh mau menggunakan apakah menggunakan least square atau menggunakan metode product moment kayak gitu. Terserah tergantung dari peneliti. Apakah hanya ada least square dan product moment? Tidak. Sebenarnya banyak sekali metode pendugaan parameter regresi. Ya. Nah, ini untuk menuju ke contoh gitu ya, biar bisa lebih memahami bagaimana cara kita menghitung nilai koefisien regresi ya, atau parameter regresinya. Ya. Misal diberikan data hasil pengamatan tentang sikap, sikap itu kita kasih nama X gitu ya, dan skor hasil belajar itu Y dari 10 mahasiswa sebagai berikut. Nah, berarti ada data N-nya sebanyak 10, gitu ya. X-nya, sikapnya ada 3, 6, 9, 10, 12, 19, dan seterusnya. Kemudian Y-nya 9, 10, 15, 18. Ini berdasarkan dari pengamatan yang ada. Nah, gitu. Kemudian, nah, dari data ini gitu ya, bagaimana bisa berbicara gitu ya. Kalau sikap ini sebagai variabel X gitu ya, maka X ini menjadi variabel bebasnya. Sedangkan Y, ya skor hasil belajar ini menjadi variabel terikat gitu. Bagaimana kaitannya gitu ya, atau hubungannya gitu ya, dari pengaruh sikap ini terhadap skor hasil belajar. Jadi kita akan menghitung gitu ya, seberapa besar sih pengaruhnya sikap ini terhadap skor hasil belajar. Nah, langkahnya yang pertama, nah sebelum kita menuju ke solusi, kita lihat dulu plot datanya gitu ya. Plot datanya artinya kita plot X dengan Y, kita plotkan dalam diagram Cartesius gitu ya. Kita dapatkan pencarian titik-titiknya sebagai berikut. Dan nanti kita akan menduga gitu ya, menduga dengan menggunakan suatu garis lurus ya yang disebut dengan garis regresi. Ya, garis regresi itu nanti akan memiliki suatu persamaan dan persamaannya disebut dengan persamaan regresi. Di mana kalau kita berbicara persamaan regresi gitu, maka beta 0 ditambah beta 1 gitu ya, dikalikan dengan X. Oke, kita menuju ke solusi. Nah, caranya kita mudah sekali ya. Datanya kita urutkan aja 1, 2, 3 hingga ke 10, X-nya tetap, Y-nya tetap. Kemudian kita kalikan aja, X dikalikan Y. Berarti kalau 3 dikalikan 9, 27, 6 dikalikan 10, 60, 9 dikalikan 15, 135, dan seterusnya. Kemudian X kuadratnya, artinya data X kita kuadratkan, gitu ya. Dapatnya 3 kuadrat, berarti 9, 6 kuadrat, 36, dan seterusnya. Sedangkan Y kuadrat, berarti data Y kita kuadratkan, maka dapatnya kalau 9 kuadrat 81, 10 kuadrat 100, 15 kuadrat 225 dan seterusnya. Kemudian tinggal kita total aja jumlahnya. Nah, X ini gitu ya, kalau kita totalkan, kata jumlahkan semua, dapatnya berapa? 140. Jumlah dari Y itu adalah 223. Jumlah dari X dikalikan Y artinya berarti sigma XY itu adalah 3706. Kemudian sigma X kuadrat itu adalah 2428. Sigma Y kuadrat atau jumlah dari Y kuadrat keseluruhan sebanyak 5717. Nah, tinggal setelah kita melakukan proses dari tabel ini gitu ya, maka kita akan bisa menuju ke penentuan atau pendugaan parameternya. Nah, seandainya saya menggunakan metode least square method ya. Artinya saya menggunakan metode least square atau kuadrat terkecil. Di mana beta 1 gitu ya, itu sama dengan N dikalikan sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, berbeda ya. Sigma X kuadrat sama sigma X baru dikuadratkan. Kalau sigma X kuadrat itu artinya data kita kuadratkan dulu baru kita jumlahkan data X-nya. Sedangkan sigma X kalau dikuadratkan berarti X ini kita jumlahkan dulu baru kita kuadratkan. Nah, sekarang kita lihat kalau N-nya 10 ya, jelas karena ada 10 pengamatan. Kemudian sigma XY berarti kalau X dikalikan Y, semua data X dikalikan Y, kemudian kita jumlahkan, itu namanya sigma XY, dapatnya 3706, sigma X 140, sigma Y 223. Dibagi N-nya 10,
Sigma X kuadrat artinya ketika X kita kuadratkan, jumlah totalnya adalah 2428. Sigma X berarti data X kita totalkan dulu, 140 ya, baru kita kuadratkan. Maka ternyata beta 1 kita dapatkan sebesar 1,2478. Itu beta 1. Sedangkan beta 0-nya bagaimana gitu ya? Artinya beta 0 kita tinggal bisa mencari. Kita mencari dulu Y bar. Y bar itu berarti sigma Y dibagi N. Sigma Y kan 223. N-nya sebanyak 10, berarti 22,3. Sedangkan X bar-nya gitu ya, berarti sigma X dibagi dengan N, sigma X itu berarti 140 dibagi 10, 14. Tinggal kita masukkan aja. Beta 0 sama dengan Y bar dikurangi beta 1 X bar. Y bar-nya berapa? 22,3 dikurangi beta 1 ya dari koefisien regresi yang sudah kita dapatkan, dapatnya 1,2478, X bar-nya 14. Maka ternyata beta 0 kita dapatkan sebesar 4,8308. Sehingga persamaan regresinya kita mendapatkan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Beta 0-nya itu 4,8308 ditambah 1,2478X gitu ya. Nah, artinya ketika Y sama dengan 4,8308 gitu ya, berarti Y ini kan variabel terikat. Variabel terikat tadi adalah nilai skor belajar gitu ya. Artinya tanpa ada suatu hubungan sama sekali atau tanpa ada suatu sikap gitu ya, maka Y-nya akan bernilai 4,8308. Sedangkan ketika satu sikap saja gitu ya, itu mengalami perubahan atau menjadi berpengaruh kepada Y gitu ya, maka setiap satu perubahan sikap itu besarnya adalah 1,2478. Nah, jadi yang dimaksud dengan beta 1 gitu ya, maka setiap perubahan satu komponen di X itu akan berpengaruh ke Y sebesar 1,2478. Kalau misalkan X-nya ada 10, ya berarti tinggal dikalikan aja 1,2478 dikalikan 10. Karena setiap satu komponen itu perubahannya atau memberikan pengaruh perubahan pada Y sebesar 1,2478. Nah, ini pengaruhnya positif ya, karena koefisien regresinya bernilai positif. Kalau kita menggunakan metode least square. Sedangkan kalau kita melihat menggunakan metode product moment gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan produk moment gitu ya, beta 1 itu sama dengan sigma XY gitu ya, dibagi dengan sigma X kuadrat, sigma XY itu berarti 3706 dibagi 2428, kita dapatkan beta 1-nya 1,5263. Sedangkan beta 0-nya kita dapatkan 0,9318. Gimana? Maka persamaan regresinya kita dapatkan beta 0 ditambah beta 1X sama dengan 0,9318 ditambah 1,5263X. Jadi, ya, skor nilai tanpa ada suatu pengaruh dari sikap ya, maka akan bernilai 0,9318. Akan tapi ketika ada tambahan atau pengaruhnya dari sikap, itu setiap perubahan satu sikap itu akan menghasilkan perubahannya sebesar 1,5263 karena koefisien regresinya atau parameter regresinya adalah 1,5263. Ini juga positif. Artinya ternyata gitu ya, sikap itu memberikan pengaruh positif kepada skor nilai yang akan didapatkan oleh mahasiswa. Nah, berarti kalau misalkan tandanya itu negatif ya, kita dapatkan beta 1 negatif gitu ya, berarti memberikan pengaruh negatif. Artinya akan mengurangi nilai dari Y-nya. Tapi kalau positif berarti akan menambahkan nilainya sebesar dari beta 1 itu berapa. Nah, setelah kita lihat ternyata ketika kita menggunakan least square sama product moment ternyata nilainya beda. Persamaan regresinya juga berbeda. Enggak masalah. Karena
kita menduganya menggunakan dua metode yang berbeda. Jadi kita tidak bisa membandingkan bagus yang mana seperti itu. Sesuai dengan konteks atau studi kasus yang akan diselesaikan. Jadi kalau teman-teman menggunakan produk momen juga tidak masalah, menggunakan least square juga tidak masalah. Nah, itulah terkait ketika kita diminta untuk menentukan persamaan regresinya seperti apa dan koefisien regresinya nilainya berapa, baik intercept maupun parameter regresinya. Semoga bermanfaat terkait dengan regresi linier sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.